Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in wa sallim taslima. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Tiada pantas kalimat yang kita ucapkan di atas dunia ini melainkan kalimat-kalimat yang cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di majlis yang mulia ini kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita awali kajian kita dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, yang alhamdulillah Engkau kepada kita begitu banyak nikmat, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk memegang teguh amanah iman, amanah hidayah dan taufik untuk beramal saleh sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya nikmat ini yang dicabut oleh Allah, mana sudah cukup bagi kita mendapatkan musibah. Seandainya nikmat-nikmat yang lain tidak dicabut oleh Allah, tetapi nikmat hidayah dicabut oleh Allah dari hati kita, maka itu sudah cukup menjadi musibah besar untuk dunia dan akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengistiqamahkan kita di atas jalan ini, mewafatkan kita di atas manhaj yang benar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Pada kajian kita kali ini melanjutkan daripada kitab yang telah kita bahas pada beberapa kali pertemuan sebelumnya. Sebuah kitab yang penuh dengan tuntunan-tuntunan dan pelajaran-pelajaran dituliskan oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyah rahimahullah. Maka siapa yang menggali atau kaji dari kitab ini, dia akan mengetahui dengan seksama tentang perihal bab tazkiyatun nafs, prosesi pembersihan dan pensucian jiwa yang oleh para ulama disebut hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan titah kepada kita bahwa hanya orang-orang yang memiliki qalbun salim saja yang akan selamat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qalbun salim hanya diperoleh ketika seseorang itu menempuh prosesi tazkiyatun nufus yang baik di atas dunia. Maka pengetahuan kita dalam bab ini atau mengenai bab ini adalah suatu keniscayaan, dan banyak sekali ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bicarakan secara jelas tentang persoalan ini. Dan pada kali kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah dituliskan oleh Syekhul Islam Taymiyah di dalam kitab ini, yang kita akan lanjutkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna lil hasanati lanuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa quwwatan fil badan
وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. Sesungguhnya satu kebaikan akan memberikan pengaruh berupa cahaya dalam hati, sinar pada wajah seseorang, kekuatan bagi badan, kelapangan rezeki, serta rasa cinta yang Allah tanamkan dalam hati makhluk. Satu kebaikan. Dan ini adalah penjawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang paham tentang Al-Qur'anul Karim. Disebutkan beliau terkenal dengan turjamul Quran, di mana beliau memahami seluk-beluk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berbicara bukan tanpa ilmu, tapi dengan ilmu, dengan kedalaman ilmu pengetahuan beliau, pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Allah, beliau bisa mengutarakan kalimat yang mulia ini. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba mestinya memiliki pengaruh dalam hati. Tentu kita menginginkan hati yang lembut, hati yang bercahaya, yang bersinar. Itu diperoleh bukan di tempat-tempat, bukan di pasar, bukan di kantor, bukan di jalan-jalan, tidak, tetapi di dalam amal kebaikan. Ingin mendapatkan penerangan dalam hati, lakukan amal kebaikan. Wajah yang kusam, wajah yang tidak bersinar disebabkan tak ada kebaikan pada pelakunya, pada pemilik wajah tersebut. Tetapi kebaikan dilakukan akan memberikan sinar dalam wajah-wajah mereka. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, begitu juga dengan badan ini. Makanya ketika dihubungkan antara perkara medis dan perkara agama, sebenarnya ini memiliki korelasi yang bagus, korelasi yang sama. Di dalam medis, ya barangkali tidak ada sangkut pautnya antara orang itu soleh atau tidak soleh dengan kesehatan. Tapi dalam Islam itu sangat dipengaruhi. Kesehatan, kekuatan fisik, kekuatan jasmani sangat dipengaruhi dengan kegiatan orang tersebut. Semakin dia akrab dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan yang disebut dengan hal hasanah, akan memberikan pengaruh baik positif bagi kesehatan jasadnya. Sebab kita akan bacakan nanti firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa jiwa yang bersih, jiwa yang suci, yang mendapatkan ketenangan, itu akan memberikan kesehatan kepada seluruh jasadnya. Maka di antara firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan dia memperoleh hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Menerima Islam dadanya. Ya, kelapangan hati seseorang menerima Islam dan ajaran-ajarannya memberikan pengaruh kepada kehidupan. Ya, dapat kita perhatikan, ya, kita dapati dalam catatan bahwa Nabiullah Muhammad SAW sepanjang hidup beliau tidak mengalami sakit kecuali beberapa kali saja. Sakit yang beliau rasakan ketika akan wafat, itu maktub di dalam kitab-kitab sirah. Tapi sepanjang hidup beliau sallallahu alaihi wasallam Allah jaga dari penyakit-penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang membahayakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia, yang hatinya begitu sangat bening. Allah jaga. Maka perkataan Ibnu Abbas ini memberikan sinyal kepada kita ikhwah yang Allah muliakan. Perhatikanlah kebaikan apa yang telah kita lakukan, yang kita dawamkan.
wasa'atan fil rizq, dan juga kebaikan itu akan mendatangkan keluasan rezeki. Memang rezeki itu diperoleh salah satunya adalah dengan bekerja, dengan berusaha, tapi tidak menjadi jaminan seseorang yang bekerja 24 jam lantas rezekinya akan luas. Tak jaminan. Ada seseorang yang dia tak melakukan itu, tapi Allah luaskan rezekinya, dan itu diberikan kepada mereka yang beramal soleh, melakukan kebaikan. Dan termasuk di antara rezeki tersebut, bisanya hati orang itu menerima pemberian Allah, itu rezeki. Karena ada orang-orang yang dia memperoleh nikmat-nikmat yang beragam, tapi tak pandai menerima itu sebagai sebuah nikmat. Tak ada rasa qanaah dalam hatinya. Ini tak luas rezeki. Ada orang-orang yang Allah secara kasat mata diuji. Ya Allah mengujinya dengan sepertinya orang ini sangat sederhana. Ya, uangnya pas-pasan, makannya ala kadarnya. Tapi dia Allah berikan rezeki yang luar biasa. Apa itu? Qanaah yang Allah tanamkan dalam hatinya. Dia puas, dia ridho, dia tidak mencerca Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya. Itu rezekinya, dan itu yang lebih mahal. Makanya dalam setiap kebaikan ada keluasan rezeki. Setidaknya adalah rezeki yang Allah tanamkan di dalam hati. Kemudian wa mahabbatan fi qulubil khalq. Allah tanamkan rasa cinta, rasa ridha dalam hati makhluk. Ikhwan wa akhwat yang Allah muliakan, nanti kita akan melihat, kalaulah perkataan Ibnu Abbas demikian, kebaikan yang dikerjakan atau dilakukan seorang hamba akan memunculkan rasa senang pada hati makhluk. Tapi kenyataannya kenapa bisa berbeda? Kita dapati faktanya hari ini. Kita temukan mungkin diri kita di dalamnya ataupun orang lain di dalamnya, yang mana notabene seorang tersebut melakukan ibadah-ibadah, sholat dijaga, tahajud dipelihara, Senin, Kamis puasanya pun dia lakukan, baca Al-Quran dia tak tinggalkan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, kenapa orang tersebut masih juga didapati ada orang yang membencinya, ada orang yang tak suka padanya, ada orang yang bahkan memusuhinya, ada orang yang bahkan mencoba mencelakainya. Kenapa? Bukankah perkataan Ibnu Abbas, inna lil hasanati, ya sesungguhnya kebaikan tersebut diantaranya mahabbatan fi qulubil qalbi, akan diberikan rasa cinta pada hati makhluk. Kaum muslimin yang Allah muliakan, menjawab pertanyaan ini kita berangkat dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asabaka min musibatin illa ma kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian dari satu musibah, tak lain dan tak bukan karena perbuatan kalian sendiri. Maka adanya ketidaksenangan seseorang kepada kita boleh jadi dua faktornya. Pertama, faktornya adalah karena kita orang baik dan Allah datangkan musuh kepada kita untuk mempertajam iman kita, meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah. Dengan sabarnya kita, dengan pandai secara bijak menghadapi. Atau yang kedua, karena faktor keburukan kita sendiri. Memang secara zahir kita beribadah, tapi secara batin kita jauh dari ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum kita dengan mendatangkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Maka ini jadi introspeksi bagi diri kita. Supaya apa? Supaya antara lahir dan batin kita itu sejalan. Sejalan. Kalau kita melakukan amal soleh dan secara zahir, batin pun demikian. Dan menjadi sebuah sunnatullah, kalaulah yang pertama terjadi
terjadi, kita bersyukur pada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW juga banyak yang memusuhinya. Para sahabat Nabi juga banyak yang memusuhinya. Para dai yang mendakwakan ahlu sunnah wal jamaah juga banyak yang memusuhinya. Tapi apakah mereka itu berada pada yang kedua? Tidak. Mereka ada pada yang pertama. Karena kemuliaan amal soleh mereka Allah uji, ingin mengangkat derajat mereka dan mendatangkan orang-orang yang membencinya, memusuhinya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ini yang kita inginkan. Ya. Tetapi bukan berarti ketika seorang itu melakukan amal soleh atau kebaikan, dia ingin mendapatkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih dari manusia. Tidak. Itu hanya secara otomatis saja Allah berikan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menautkan hati-hati orang-orang beriman kepadanya. Dan Ibnu Abbas melanjutkan, wa inna lisayyi'ati la zulmatan fil qalbi was-sawadan fil wajhi. Adapun keburukan akan melahirkan kegelapan dalam hati, bentuk kehitaman pada wajahnya, kusam mukanya, wa wahnan fil badani, kelemahan pada badannya, wa dhayqan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi, rasa yaitu kesempitan rezeki dan rasa tidak senang pada hati makhluk. Itu keburukan. Jadi begini yang ingin kami sampaikan. Ini sebagai bentuk introspeksi bagi diri kita pribadi masing-masing, bukan untuk orang lain. Ketika kita mendapati diri kita dicintai, disenangi, ya, ataupun banyak disukai oleh orang-orang, tentu yang dimaksud orang-orang yang beriman, orang-orang yang juga beramal soleh, orang-orang mereka juga dawam dengan menjaga sholatnya, sholat apa yang difardukan pada mereka. Ketika kita mendapati diri kita demikian, bersyukurlah pada Allah dan jagalah nikmat itu. Tapi kalau kita dapati kita berada di tengah-tengah orang beriman, ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang berilmu, ada orang-orang beramal soleh yang dawam tapi tak menyukai kita, maka disinilah kita berintrospeksi diri. Ada apa ini? Apakah dalam selama hidup kita ini ada perkara-perkara yang fardu yang masih kita tinggalkan, kita lalaikan, atau justru ada larang-larang Allah yang kita kerjakan sehingga Allah menjauhkan hati orang beriman dari diri kita? Introspeksi. Ya. Semakin sering kita berpuasa berdemikian, semakin beruntung kita. Tapi tidak sebaliknya. Begitu kita mendapati ada orang tidak menyukai kita, membenci kita, lantas kita tutup mata, yang membenci kita ini siapa? Maka kita bisa merugi. Sebab Allah memberikan sinyal kepada kita melalui hatinya orang-orang yang beriman, orang lain. Dia menyukai kita atau tidak menyukai kita, ya dia senang pada kita atau tidak, melalui dia sebagai bentuk introspeksi bagi diri kita. Sebab sudah menjadi sunnatullah bahwasanya orang beriman akan condong kepada orang beriman, yang beramal soleh akan condong kepada yang beramal soleh, dan yang buruk pun akan condong kepada yang buruk. Sekarang bagaimana mungkin ada orang yang dia itu beriman pada Allah, dia beramal soleh, dia berilmu, dia beragam ibadah dia lakukan, dan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lantas dia membenci kita? Ada apa ini? Bukan dengan demikian kita menyalahkan, bukan demikian kita menjudge orang tersebut begini-begini, tidak. Bukan itu yang bijaknya. Tapi bijaknya adalah kembali pada diri kita. Ada apa dengan saya sampai Allah buat kejadian demikian kepada diri kita? Supaya apa? Supaya iman kita meningkat, maqam kita bertambah. Jangan sampai kejadian-kejadian yang demikian justru membuat kita malah saling lebih membenci. Syaitan bertepuk tangan dengan yang demikian. Tidak. Ikhwan wa akhwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ini penting. Makanya Ibnu Abbas mengaitkan ini dengan hubungan sosial antara sesama orang beriman sebagai introspeksi. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan diri kalian.
memang kalian telah melakukan hasanah, tapi bagaimana dengan sayyi'ah kalian? Apakah sayyi'ah kalian telah dihapus dengan taubat, istighfar dan amal soleh lainnya, atau justru hasanah kalian telah hilang karena sayyi'ah tadi? Ya, introspeksi diri kita. Lagi kita katakan bahwa ini adalah dalam rangka introspeksi diri. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu titahnya Allah. Bertakwa pada Allah, berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang paling terbaik kepada siapa? Kepada sama manusia. Qawlan sadida. Apa yang terjadi? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Efeknya orang yang melakukan demikian apa? Diperbaiki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan. Yang buruk akan menjadi baik, yang baik dia akan jadi istiqomah. Langsung Allah yang turun tangan memperbaiki perbuatannya, memperbaiki kegiatannya, aktivitasnya. Ya. Dan bahkan lebih daripada itu, Allah pun akan maafkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Suatu negeri yang baik tanahnya, yang gembur tanahnya, yang baik alamnya, yakhruju nabatuhu, pasti akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang baik juga dengan izin Allah. Akan tetapi suatu negeri yang tandus tanahnya, tak subur tanahnya, la yakhruju illa nakida, tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali yang berduri. Seperti pohon kaktus, itu munculnya di mana? Ya, di padang pasir, banyak pohon kaktus, kecuali sesuatu yang berduri. Maka maksud ayat ini, wa hadza mathalul bakhil wal munfiq, ini adalah perumpamaan bagi orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak. Begini kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika jiwa seseorang itu ada di dalam dirinya kedermawanan, gemar berinfak, gemar memberi, gemar untuk mengasihi, maka kegemarannya tersebut, sifatnya tersebut akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan yang lain, subur kebaikan pada dirinya. Tapi tidak dengan orang yang bakhil, orang yang kalau memikir ingin mengeluarkan sesuatu dia pikir-pikir dulu, lebih sering tak jadinya daripada jadinya. Bakhil. Jangankan untuk fisabilillah, untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk masjid, untuk keluarganya saja terkadang dia bakhil. Maka orang semacam ini akan muncul pada dirinya sifat-sifat yang berduri, sifat-sifat buruk lainnya, sebab hatinya itu sudah tandus. Sementara hati yang berinfak itu ibarat tanah yang subur, senang memberi, senang menumbuhkan sesuatu yang baik. Maka ini perumpamaan disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang bakhil ibarat tanah subur, orang yang berinfak ibarat tanah subur yang akan lahir darinya berbagai macam tumbuhan yang indah, yang bermanfaat. Makanya ditekankan betul oleh Rasulullah SAW, berbanyak sedekah. Bahkan sebuah hadis disebutkan, kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita, maka takutlah kepada nerakanya Allah dengan memperbanyak sedekah, walaupun dengan hanya sebutir kurban. Sedekah, karena ini adalah cikal bakal tumbuhnya sifat-sifat mulia lain. Ya Allah, ini saya masukkan hari ini cuma segini. Ya, sementara nih orang tua saya butuh, gimana ya? Gak usah lah, nanti orang tua juga bisa ada adik-adik yang menyelesaikan, abang-abang menyelesaikan. Dia menahan dirinya karena bakhilnya, ya, karena bakhilnya dia menahan diri. Beda hal kalau dia ingin bersedekah tapi tak ada yang bisa diberikan, tapi hatinya ingin memberi, ini baik. Tapi
ketika dia menahan diri karena bakhilnya, takut uangnya berkurang, takut dan lain sebagainya, tak jadi dia memberi untuk orang tuanya sendiri. Ini bakhil. Satu kali bakhil yang dia lakukan demikian, muncul pada dirinya sifat-sifat buruk lainnya. Kita akan lihat korelasinya nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, penolong, penjamin bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Keimanan yang telah tumbuh sabat pada diri seorang muslim akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala walinya, memberikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jaminan dikarenakan iman yang dia miliki. Berupa apa jaminan tersebut? Berupa cahaya, berupa ilmu, berupa taufik untuk beramal. Allah akan keluarkan dia dari kebejatan akhlak, kebejatan moral, kebejatan niat, kebejatan perbuatan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faktor iman. Dan kita ketahui iman itu ikhwah yang Allah muliakan, mencakup perkataan, perbuatan dan i'tiqad, keyakinan. Ya, tiga hal ini tak bisa dipisah dari kata iman. Maka orang yang beriman akan baik perbuatan, perkataan dan i'tiqadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki tiga macam ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penjamin bagi kita. Ikhwan yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha." Kalaulah tidak sekiranya karena karunia Allah kepada kalian dan juga rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian selama-lamanya yang akan menjadi suci. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapapun yang Dia kehendaki. Jadi sucinya seorang hamba kita telah bahas pada pertemuan yang lalu. Kalimat yang dimaksud dengan tazkiyah itu apa? Ya, yaitu bagaimana yang dimaksud dengan orang itu bersuci jiwanya. Yang Allah katakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mentazkiyah, yang mensucikan jiwanya. Maka di sini Allah sebutkan sucinya jiwa seseorang tersebut itu adalah karena karunia dan rahmat kasih sayang Allah. Terbebasnya seseorang dari keinginan untuk melakukan keburukan, pelanggaran itu karena karunia Allah. Terikatnya hati seseorang untuk melakukan kebaikan, amal saleh itu karena karunia Allah. Maka wahai kalian, wahai manusia, melalui ayat ini Allah ingin mengatakan, wahai kalian manusia, janganlah merasa kalian itu suci karena diri kalian, tapi itu karena pemberian Allah. Dan dengan sucinya kalian tersebut, kalian dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Kalian mendapatkan kemuliaan, keistimewaan karena Allah. Tertutupnya aib kita, terlihatnya kebaikan kita di hadapan manusia karena Allah. Allah yang membuat itu, bukan karena kehebatan kita. Maka tak layak kita untuk bangga diri, untuk bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwah yang Allah muliakan. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwa kapan orang itu suci? Kalau Allah telah mensucikannya. Ya.
Ini poin pertama. Dalam ayat yang lain kita melihat apakah kesucian jiwa tersebut bisa diusahakan atau memang hanya Allah berikan begitu saja tanpa usaha seorang hamba. Maka beliau rahimahullah mengatakan, "Fabayyana Allah anna az-zakata innama tahsulu bitarkil fahisha." Allah juga menjelaskan bahwa kesucian diri itu juga diperoleh dengan meninggalkan perbuatan keji. Jadi hukum asalnya seseorang itu tidak disebut suci kecuali Allah yang mensucikan. Artinya siapapun yang suci jiwanya dari dunia ini itu tak lain dan tak bukan adalah karena pemberian Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalaulah itu pemberian Allah, apakah artinya manusia tak bisa berusaha atau melakukan sesuatu untuk mensucikan jiwanya? Maka dijelaskan dalam ayat lain, bukan begitu maksudnya. Manusia tetap diwajibkan untuk berikhtiar melakukan perkara-perkara yang dapat mensucikan jiwa. Yang dengan perkara itu kalau dia lakukan, maka Allah akan sucikan jiwanya. Begitu Pak ya. Jadi bukan hanya pemberian begitu saja, tidak, tapi pemberian yang diberikan kepada orang yang berusaha. Sama halnya dengan umpamanya seperti gaji atau upah. Pemberian yang bukan diberikan begitu saja, tapi karena ada usaha pekerjaan yang dia lakukan, lantas dia pun diberikan upah. Ya, diberikan gaji. Siapa yang memberi gaji? Yang memberi gaji adalah yang memberi. Siapa yang memberikan hidayah, yang memberikan tazkiyah itu adalah Allah. Tapi kepada siapa? Apakah semua orang yang lewat lantas digaji? Ya, ini banyak uangnya, pokoknya yang lewat semua saya gaji. Begitu kan? Ya, itu tidak rasional, bukan begitu maksudnya. Tapi siapa yang berusaha, siapa yang mengikuti aturan, siapa yang mengikuti ketentuan, dia berhak mendapatkan gaji. Demikian juga, maka dikatakan bahwa kalian mendapat uang itu karena kalian digaji. Kalian mendapatkan tazkiyatun nufus tersebut karena diberi Allah. Tapi kita diberi Allah itu dikarenakan kita melakukan sesuatu. Di antaranya adalah ketika seorang meninggalkan perbuatan keji, maka Allah akan berikan dia jiwa yang bersih. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum. Itu dapat mensucikan mereka. Ya. Itu dapat mensucikan mereka. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Tundukkan pandangan. Kenapa orang itu menundukkan pandangan? Ketika dia ingin melihat yang haram, dia tundukkan pandangan. Artinya dia mencegah dirinya melakukan perbuatan fahisyah, muncul tazkiyatun nufus dalam hati. Jaga kemaluan, ya, jaga dari perbuatan zina, ajakan syahwat. Itu semua larangan Allah. Dia cegah dirinya untuk melakukan itu, maka itu dapat mensucikan diri. Ya. Maka ini menjadi dalil setiap, ya. Wadzalika li'anna tarka sayyi'ati huwa min a'malin nafs. Hal ini demikian terjadi karena meninggalkan keburukan adalah amalan hati. Fa innahu yu'minu anna sayyi'ati madmumatun wa yukrahu fi'luha wa yujahidu nafsahu idza da'at ilaiha. Seseorang itu dia mengetahui meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan keburukan itu adalah amalan hati. Amalan hati. Kenapa kita katakan di amalan hati? Sebab hati ini yang memutuskan melakukan atau tidak. Misal ada kesempatan untuk korupsi. Contoh, kesempatan untuk korupsi. Ini sudah korupsi jutaan rupiah. Ya, kepentingan untuk dirinya pribadi, kepentingan untuk kemaslahatan dirinya, keluarga. Wah, ini luar biasa ya. Ini bisa dipermainkan angka-angkanya ini. Tapi hati yang paling kecil mengatakan jangan.
ini keburukan. Allah tahu. Ya, kau mendapatkan keuntungan, tapi Allah tahu ini keburukan. Maka hatinya yang bekerja, hatinya yang beramal. Apa bentuk amalan hati? Jangan kau lakukan. Itu pekerjaan hati. Maka dikatakan meninggalkan keburukan adalah disebabkan pekerjaan hati. Tak jadi saya korupsi, tak jadi saya ngambil ini milik umat, ini milik orang lain, ini milik perusahaan, ini milik pekerjaan, tak boleh saya ambil. Dicegah hatinya. Maka dikatakan tarkus sayyi'at min a'malin nafs. Meninggalkan keburukan pada hakikatnya itu adalah amalan hati. Ya, amalan hati, karena dorongan hati tadi yang mencegah kita untuk tidak berbuat. Ya. Kemudian, kenapa demikian? Sebab hati itu meyakini dan mengimani bahwa keburukan itu semua tercela dan dibenci untuk dilakukan, sehingga orang tersebut akan berusaha melawan nafsunya yang mengajak untuk melakukan keburukan tersebut. Dan ada catatan, in kana musaddiqan li kitabi rabbih mu'minan bima jaa'a an nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika orang itu meninggalkan perbuatan buruk itu karena faktor iman, bukan karena faktor dia tak mau. Saya malas korupsi, nanti takut ketangkap. Ya. Saya malas korupsi, nanti nama buruk saya hilang. Ya. Karena bukan faktor iman, ini tak bisa menjadi tazkiyatun nufus, tak bisa menjadi faktor yang membersihkan jiwa. Tapi mesti karena faktor iman. Apa dimaksud dengan faktor iman? Yakin dia, ini keburukan, Allah tak suka saya berbuat buruk. Ini kejahatan, ini kemaksiatan, Allah tak suka saya berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Lantas dia tinggalkan karena Allah, dia tahu Allah tak menyukai. Ini faktor iman namanya. Kurangi takaran apa enggak ya? Saya lebihkan ajalah 1 bawang, 2 bawang, lebih beratnya sedikit. Allah mencintai. Itu faktor iman namanya. Ya. Ini kalau saya kurangin, lumayan ini. Ya lumayan. Tapi dia tak berani mengurangi. Saya tak boleh mengurangi ini karena Allah tak menyukai saya mengurangi timbangan. Itu namanya faktor iman. Dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tak mengurangi timbangan karena dilihat sama pembeli, ini pembeli melihat pula, ya, akhirnya dia tak mengurangi timbangan karena dilihat sama pembelinya. Nah ini tak faktor iman namanya, tak dapat pahala dia. Nanti kita akan lihat ada pernyataan dari Ibnu Taimiyah yang luar biasa, yang kita bisa memahami mana sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala, mana sesuatu yang ditinggalkan tak mendapatkan pahala. Baik ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Kemudian, jadi itu ya, karena faktor iman, ini diperintahkan Allah, ini dilarang Allah, maka dia tak lakukan. Ini dibenci Nabi, maka dia tak lakukan. Faktor iman inilah yang membuat dia meninggalkan tersebut mendapatkan pahala. Wa hadha at-tasdiq wa tarahatu wa jihadun nafs a'malun ta'maluha an-nafsul muzakkar. Bentuk keimanan, kebenciannya, ya, keimanannya akan at-tasdiq pembenaran. Ya ini buruk dan dia akui itu sebuah keburukan. Wa karaha kebencian yang melakukan perbuatan buruk. Wa jihadun nafs dan berjuangnya dia untuk menolak ajakan nafsunya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah pasti merupakan amalan-amalan hati yang bersih. Ya. Hati yang bersih saja yang bisa melakukan ini. Dia meyakini ini suatu perbuatan jahat, kemudian dia tingkatkan dengan mengatakan karena ini perbuatan jahat saya benci, saya tak mau. Kemudian yang ketiga dia lakukan, dia lawan hatinya sendiri, tak mau, pokoknya saya tak mau menjaga. 3 sekaligus hamalan hatinya. Pertama iman, tasdik, ini korupsi, tak boleh korupsi. Dia tahu ini perbuatan buruk, lantas dia imani. Kemudian yang kedua, ya, dia benci karena ini perbuatan buruk, saya tak mau melakukan. Dia benci perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, jihadun nafs, ya, dorongan hatinya tetap ambil itu uang, itu bisa membantumu ini, melunasi ini, banyak itu gunanya. Dia lawan keinginan hati, tak boleh. Ini Allah larang, ini Allah cegah, Allah tak suka.
dia jihad, dia bersungguh-sungguh melawan dorongan hatinya tadi, jiwanya tadi, nafsunya tadi, maka 3 amalan sekaligus sampai dia meninggalkannya, tak melakukannya, dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau 3 amalan ini telah terjadi pada diri seorang hamba, tazkun nafsu bidzalik, pasti jiwanya akan menjadi suci pada saat itu. Bikhilaf, berbeda halnya, idza amilatis sayyi'at fa inna tandasu wa tanqami'u kazzar'i idza nabatat ma'ahu daghbu. Berbeda halnya ketika dia korupsi, hatinya dia bilang itu perbuatan buruk toh, enggak apa-apa lah, sesekali umpamanya ya. Kemudian tetap dia kerjakan, jiwanya memberontak, jangan kau lakukan, jangan kau kerjakan, jangan kau ambil, udah biarin aja, nanti juga tobat. Ketika itu terjadi pada dirinya, fa innaha tandas, maka jiwanya langsung menjadi hitam, langsung menjadi kotor saat itu juga. Ya. Saat itu juga. Kenapa? Karena dia mengabaikan 3 amalan hati tadi. Dengan ilmu dia tahu itu adalah perbuatan buruk, muncullah kebencian, lantas dia melawan dirinya untuk tak melakukan. 3 amalan ini dia abaikan, maka jiwanya menjadi kotor langsung. Apa akibatnya? Seorang yang mengalami jiwa yang kotor melemahkan dirinya untuk beramal soleh berikutnya. Ya. Dia sudah tahu ini pelanggaran, tapi tetap dia lakukan. Sekali dia melakukan pelanggaran tersebut, berefek samping kepada lemah keinginan untuk melakukan amal kebaikan lain. Umpama di pagi hari dia melakukan tadi korupsi, lemah hatinya saat itu di hari itu untuk melakukan sholat duha, lemah hatinya di hari itu untuk mendatang silaturahim, lemah hatinya untuk beramal ma'ruf, lemah hatinya untuk datang ke masjid, lemah hatinya untuk istighfar, banyak lemah hatinya untuk melakukan amal kebajikan. Kenapa? Karena di pagi hari tadi dia telah melakukan satu pelanggaran yang pada hakikatnya 3 amalan hati dia tolak. Ilmu dia tahu itu salah tapi dia langgar. Kemudian yang kedua, hatinya benci tapi dia abaikan. Kemudian yang ketiga, jiwanya memberontak karena dia melakukan pelanggaran tapi dia abaikan. Ya, maka Allah hukum dia. Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Makanya hati itu ya penuh dengan fatwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan istafti qalbak, minta fatwa pada hati, minta fatwa pada iman, ya, karena iman akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Tapi ikhwah akhwat yang Allah muliakan, ya, jadi demikian berkenaan dengan amalan hati, yaitu membenarkan suatu perbuatan buruk adalah buruk, lalu dia benci, lalu dia berjuang melawan hawa nafsunya untuk melakukan itu. 3 amalan ini akan menjadikan jiwanya cemerlang, bersih. Saya ilustrasikan juga. Di pagi hari ada keinginan untuk korupsi tadi, mengambil uang orang lain, mengambil hak orang lain umpama. Lantas dia tolak, tak boleh saya lakukan ini. Ya Allah, lakukan ini karena Engkau semata. Dia tinggalkan, tak jadi dia ambil, tak jadi dia melakukan pelanggaran tersebut. Walhasil secara otomatis jiwanya langsung cemerlang, jiwanya langsung lebih bersih, lebih suci. Akibatnya akan lebih ringan dia melakukan amal-amal ibadah di hari itu. Sholat duhanya akan begitu ringan dia lakukan, ibadah sholat di jamaahnya akan terjaga dengan khusyuknya. Dia menikmati amalan ibadah, amal soleh yang banyak sekali di hari itu. Karena apa? Di pagi hari tadi dia telah berhasil melawan jiwanya yang mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi tinggal kita memilih yang mana. Ya. Maka ikhwan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah bentuk rahmat Allah sebenarnya. Ya, cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, satu kali kau tinggalkan perbuatan buruk karena aku berikan kepada kau kemudahan untuk melakukan amal soleh yang dengan itu mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Sebenarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi orang-orang yang beriman, yang lemah imannya justru menjadi musibah. Sebab apa? Pelanggaran dia lakukan dosa. Amal soleh berikutnya dia tak lagi mampu melakukan, kehilangan pahala ia, dosa dia dapat. Ya, tentu kita tak ingin seperti itu. Taib ikhwan wa akhwat yang Allah muliakan. Ya, untuk pertemuan kali ini sedikit kita akan sampaikan lanjutannya. Beliau mengatakan begini. Ingatlah, as-sawabu innama yakunu ala amalin mawjudin wal iqabu innama yakunu ala amalin mawjudin. Ketahuilah bahwasannya pahala itu hanya diberikan karena adanya amal, sebagaimana hukuman itu juga diberikan karena adanya amal. Karena adanya perbuatan baru ada pahala. Karena ada perbuatan dosa baru ada hukuman. Tanpa amal tak ada pahala, tak ada hukuman. Ya, ini ada penjelasannya. Maka beliau mengatakan, فَأَمَّا الْعَدَمُ الْمَحَضْ فَلَا ثَوَابَ فِيهِ وَلَا عِقَابَ. Maka ketidakadaan amal itu tidak menjadikan orang itu berpahala dan tidak disiksa. Ini kita bacakan dahulu ya, nanti ada penjelasan di akhirnya akan lebih jelas. Ya, jadi ketidakadaan amal ini beliau menggunakan kalimat ya Ibnu Taimiyah adalah ya orang yang sangat memiliki pemahaman yang luar biasa. Beliau juga ahli mantik, ya luar biasa beliau. Jadi dalam ini beliau menggunakan bahasa mantiki, ya bahasa logika yang untuk membantah ahli bid'ah, ya, yang dimana ada kelompok-kelompok di antara Islam yang dalam masalah akidah mereka terkena fitnah syubhat. Dan mereka tidak bisa dibantah kecuali juga dengan logika. Makanya Ibnu Taimiyah menampilkan pernyataan ini, statement ini untuk membantah mereka. Jadi bahasanya agak sedikit seperti ini, ya karena dia menggunakan bahasa mantikiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, kita ulangi, maka ketidakadaan amal tidak akan mendapatkan tidak akan mendatangkan pahala dan juga tidak mendatangkan hukuman. Lakin fihi adamus sawabi wal iqab. Tidak beramalnya seseorang justru tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan hukuman. Misal seseorang duduk saja begini, ya duduk di jam segini, duduk saja tanpa ada apa-apa. Apakah dia dihukum? Apakah dia mendapatkan pahala? Tidak. Ya. Tiba-tiba kita yang keluar dari majelis ini kemudian duduk di depan sana, duduk gitu saja tanpa ngapa-ngapain, pejam mata duduk gitu. Ya. Apakah dia dihukum dengan duduknya? Tidak. Apakah dia dapatkan pahala dengan duduknya? Juga tidak, karena dia tidak beramal. Gitu ya. Kecuali kalau dia melakukan kesalahan, dia duduk sambil memikirkan makar mencelakakan orang. Nah itu amalnya. Berarti dia mendapatkan hukuman, bukan karena duduknya, tapi karena amalan yang terjadi, yaitu amalan hati yang mencelakakan orang. Atau dia duduk sambil berzikir, dia mendapatkan pahala, bukan karena duduknya, tapi karena ada amalan zikirnya. Begitu ya. Jadi seseorang tidak akan dihukum, tidak akan mendapatkan pahala kalau dia tak beramal. Begitu. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu tabaraka wa ta'ala amara an-nasa bil khairi wa nahaa 'anil syarr. Ingat, Allah itu menyuruh manusia berbuat baik, kebaikan, dan Allah itu melarang manusia dari keburukan. Jadi ada perbuatan baik yang diperintahkan, ada perbuatan buruk yang dilarang. Ya. Wa qad ittafaqan nas, dan sepakat seluruh manusia ala anna al-matluba bil amri fi'lun mawjud. Sudah disepakati oleh siapapun yang berakal bahwa setiap yang namanya perintah pasti ada tuntutan berupa mengerjakan.
Ya, pergilah. Apa yang dituntut dari kata pergi? Yaitu ada aktivitas pergi. Itu udah pasti dipahami demikian. Setiap kalimat perintah maka ada tuntutan di dalamnya berupa melaksanakan. Ya. Tetapi ini udah sepakat semua orang. Semua orang demikian, udah sepakat. Ketika Allah mengatakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Kalimat ini menuntut kita untuk mengerjakan sholat. Nggak bisa ditafsirkan yang lain. Kerjakan sholat, gak usah kerjakan lah. Nggak bisa. Karena setiap perintah ada tuntutan, yaitu mengerjakan. Ketika dia tak mengerjakan, berarti dia menyalahi perintah namanya. Tetapi berbeda pendapat para ulama mengenai larangan. Ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa yang diingin, apa yang dituntut dari pernyataan ini? Ya. Hal huwa amrun wujudiyun atau amrun adamiyun. Ketika ada sebuah kalimat larangan yang dituntut padanya, apakah perintah untuk tidak melakukan atau hanya sekedar tak melakukan? Ini bahasa mantik, afwan ya. Jadi begini, Anda mencoba mensederhanakan kalimat sebisa Anda. Begini maksudnya. Perintah tuntutannya apa? Mengerjakan, melakukan. Larangan, jangan engkau lakukan. Apa tuntutan di situ? Mengerjakan juga, tapi mengerjakannya berupa at-tark, meninggalkan. Jadi pada hakikatnya perintah itu ada tuntutan mengerjakan, larangan juga ada tuntutan mengerjakan. Hanya saja larangan itu tuntutan mengerjakannya apa? Mengerjakan untuk ditinggalkan. Ya. Hal huwa amrun wujudiyun atau amrun adamiyun. Apakah yang diminta dari kalimat sebuah perintah itu meninggalkan atau tidak melakukan sama sekali? Fa idza qila al-matlub amrun wujudiyun wa huwa at-tarku wa hadha qaulul aktsarin. Maka pendapat pertama adalah yang dituntut dari larangan adalah amrun wujudiyun, yaitu perintah untuk meninggalkan. Setiap ada larangan maka ada maksud di situ, perintah. Apa perintah? Meninggalkan. Jangan kau dekati zina, maka pada hakikatnya itu adalah perintah. Perintah meninggalkan zina. Jangan kau berdusta, berarti itu ada perintah. Apa perintahnya? Perintah meninggalkan dusta. Ya. Inilah pendapat ya mayoritas ulama. Setiap larangan pada hakikatnya itu adalah perintah. Perintah meninggalkan, itu maksudnya. Ya. Tetapi ada yang berpendapat begini. Al-matlub adamus syar' huwa an la yaf'aluhu. Yang dituntut dari larangan tersebut adalah hanya sekedar tak melakukan. Misalkan begini, ketika Allah diperintahkan kita, Allah larang kita jangan kau berdusta. Lantas ada seseorang tak berdusta. Apakah tak berdustanya seseorang itu dia dapat pahala? Enggak. Ya. Kenapa? Karena dia bukan meninggalkan dusta, tapi tak berdusta. Beda. Contoh begini. Mulai dari jam 8 sampai jam 9 kita berbicara ngobrol biasa, dan kalimat yang kita keluarkan itu tak ada kalimat dusta. Ya. Kita ngobrol umpamanya tentang ya kejadian tadi malam. Ya, kejadian tadi malam yang kita bangun malam, kemudian kita melakukan ibadah sholat dan sebagainya. Tak ada kalimat dusta kita lakukan di situ. Maka bukan berpahala dan tidak berdosa. Tapi berbeda halnya ketika kita menceritakan tadi malam saya bangun, kemudian saya sholat malam, ada kalimat dusta yang ingin disampaikan. Ya, saya sholat malam dengan khusyuk, dia tambah kata khusyuknya. Padahal dia tahu dirinya nggak khusyuk sholat malam itu, berarti dia dusta. Ya. Ketika dia ingin mengatakan saya tadi malam sholat dengan khusyuk,
Saya nggak khusyuk dari mana. Lantas dia tak lagi berdusta, dia mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala. Ya kenapa? Karena dia mencegah lisannya dari dusta tadi. Beda halnya kalau dia menceritakan saja, saya tadi malam sholat dengan khusyuk, dan dia memang khusyuk, maka dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Ya. Gitu Pak ya. Ini maksudnya beliau. Nanti ada pembelajaran kalimat berikutnya yang cukup panjang sekitar 2 halaman penjelasan tentang kalam mantiki beliau ini. Ya. Wa man qala hadha qala law lam yakhthur al-manhi anhu bi balihi bi halin kana muktasilan. Adapun orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, maka itu sama artinya dengan orang kalau tak melakukan suatu dosa pasti dia masuk surga. Ya. Maksudnya begini, sekarang dalam waktu bersamaan kita ada larangan ya Pak. Kita duduk di majelis ini. Coba sebutkan saat ini, kita sebutkan apa larangan Allah. Tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina, apalagi ya, tidak melakukan syirik. Pertanyaan saya adalah, apakah di jam sekarang ini, jam 8 kurang 15 ini, kita melakukan itu semua? Kita tidak melakukan kan? Apakah kita mendapatkan pahala karena kita tidak melakukannya? Tidak juga. Kenapa? Karena kita sedang tidak diuji dengan itu. Itu maksudnya. Tapi bagi pendapat yang kedua tadi, kita tuh dapatkan pahala karena kita tidak melakukannya. Ya bagaimana mungkin kita melakukannya sementara nggak ada faktor yang menuntut kita untuk melakukannya? Maka ini dikatakan dibantah Salam Taimiyah, ya, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Seseorang, ya kita di sini nggak melakukan dosa-dosa. Apakah tidak melakukan dosa-dosanya kita lantas kita mendapatkan pahala? Tidak, kita nggak dapatkan pahala. Kita apakah di majelis ini ada kita yang berbohong saat ini? Nggak ada. Yang mencuri nggak ada, yang berzina nggak ada. Lantas kita mendapatkan pahala karena nggak melakukan itu? Enggak. Kita nggak dapatkan pahala. Sebab apa? Sebab kita sedang tidak melakukan, meninggalkan, bahasa meninggalkan. Beda hal. Setelah ini Bapak keluar dari sini, melihat aurat-aurat wanita, Bapak cegah pandangan Bapak dari melihat aurat wanita. Itu sudah melakukan namanya, melakukan tuntutan dari larangan Allah. Jangan kau dekati zina. Ya, baru dia mendapatkan pahala. Ya. Jadi ketika ada larangan tersebut, lantas dia cegah dirinya, baru dia dapat pahala. Ketika tak ada yang menjadi dorongan untuk melakukan dosa tersebut, ya dia mendapatkan pahala apa-apa. Ya. Tapi pendapat kedua tadi tidak. Selama orang tetap melakukan dosa apapun disebut dalam Al-Quran, berarti mendapatkan pahala terus. Nah, ini kan artinya apa? Tanpa beramal, orang akan dapatkan pahala terus. Nah, ini keliru. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Ya ada nanti contoh-contoh berikutnya yang gamblang, ya sekitar 2 atau 3 halaman penjelasan tentang maksud pernyataan beliau ini. Yang di ujung kalimatnya beliau membantah tentang pemahaman Khawarij, pemahaman Mu'tazilah mengenai perkara ini. Ya. Taib ikhwan wa akhwat yang Allah muliakan. Ya, maka kami rasa cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, di mana kita telah membahas kurang lebih 2 halaman dari kitab ini, yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beberapa ayat dari Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan kepada kita bahwa sucinya jiwa seseorang tersebut adalah karena pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang mengusahakan. Dan di antara bentuk mengusahakan jiwa yang bersih adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Meninggalkan bukan berarti tidak melakukan, tapi dia meninggalkan. Beda antara tidak melakukan dan meninggalkan. Ya Pak ya, beda. Jangan samakan. Saya tidak mencuri, saya meninggalkan mencuri, itu beda.
Saya tidak mencuri, ya maka saya tak mendapatkan dosa, saya tak mendapatkan pahala. Tapi ketika saya ingin mencuri, kemudian saya cegah dari mencuri, itu namanya meninggalkan mencuri, baru saya dapat pahala. Kalau saya melakukannya, berarti saya dapat dosa. Gitu Pak ya. Jadi beda statement tidak melakukan dan beda statement dengan meninggalkan. Adapun larangan dalam Islam tuntutannya apa? Meninggalkan. Maka setiap kali ada kesempatan berbuat dosa, ini tahu dosa, tinggalkan. Ada lagi tawaran melakukan dosa lagi, tinggalkan. Baru pahala. Tazkiyatul nufus, tazkiyah. Seperti itu ya. Tapi kalau tak ada faktor demikian, maka dia tak dapat pahala, tak dapat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan kita ini ada faedahnya. Yang mohon maaf kalau dalam penyampaian agak berbelit, ya, karena kekurangan pribadi kami. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki amal ibadah kita, menjadikan kita orang yang lebih tangguh, lebih ikhlas, ya, lebih berlapang dada, ya, menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, syukran katsiran ala husni istimaikum. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.